apa kabarnya Bu Sri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam keadaan sehat-sehat. Bu Tini apa kabarnya? Alhamdulillah sama Bu, dalam keadaan sehat walafiat juga. Bu, siang hari ini saya mau minta waktu Ibu sebentar, izin mau melakukan wawancara kepada Ibu. Apakah Ibu ada waktu, Bu? Baiklah Bu Tini, kebetulan Ibu tidak dinas luar, Ibu bisa membantu Bu Tini untuk melakukan kegiatan wawancara pada hari ini. Terima kasih Bu Sri atas waktunya. Baiklah Bu, yang mau kami tanyakan selama ini bagaimana Bu? Oh ya Bu, selanjutnya ada lagi yang mau kami tanyakan Bu, bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah ketika ada selanjutnya Bu, Iya. langkah-langkah apa yang Ibu ambil dalam melakukan keputusan selama ini? Dalam kita mengambil sebuah keputusan Bu Tini, tetap kita harus hitung bukan untung rugi ya, tetapi kita harus lihat kebaikan ataupun Oh ya Bu, ada lagi yang mau kami tanyakan Bu, hal-hal apa saja selama ini yang menjadi tantangan dalam Ibu mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Di dalam kita mengambil keputusan dilema etika ya Bu Tini, pasti kita mengalami atau merasakan ya adanya tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam membuat keputusan tersebut. Nah, ada beberapa hal yang menjadi tantangan dari keputusan tersebut. Pertama, Ya Bu, ada lagi yang mau kami tanyakan Bu, terkait di dalam dilema etika ini. Ketika mengalami dilema etika ini, apakah Ibu ketika dihadapkan kasus tersebut mempunyai jadwal tersendiri dalam menyelesaikannya, atau ada waktu tersendiri untuk menyelesaikannya, mengikuti prosedur atau seperti apa? Kalau untuk menyelesaikan sebuah kasus ya Bu Tini ya, menurut Ibu kita tidak punya jadwal tertentu ya, atau ada jadwal yang benar-benar terstruktur ya. Ini kita lihat lagi dari Oh ya Bu, ada lagi yang mau kami tanyakan Bu, terkait faktor-faktor dalam Ibu mengambil keputusan dalam dilema etika. Ada kasus orang atau tim yang membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Baiklah Bu Tini, dari cerita kita ya yang dari awal sampai sekarang ini, bahwa bisa diambil benang merahnya lah ya, bahwa setiap pengambilan keputusan itu bukannya tidak bisa ya, bukannya langsung Ibu putuskan sekian, tetapi tetap harus kita diskusikan keputusan itu untuk konsekuensinya jangka pendek maupun keputusan ini sangat berpengaruh untuk jangka panjang, seperti itu Bu Tini. Menurut Ibu itu saja Bu Tini kira-kira. Terima kasih dari obrolan kita, diskusi kita tadi. Kami sudah banyak mendapatkan ilmu yang dapat kami simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk bisa mewawancarai Ibu Dwi selaku kepala sekolah SD Saluma Kampus 1 Bu ya. Sedikit kami mau menanyakan Bu, apakah ada waktu Bu? Kami mau menanyakan begini Bu, selama ini bagaimana Ustazah Dwi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Selama ini ya betul, melalui pengawasan dari wali kelas, kita berada di kelas, terus kami membuka kesempatan buat peserta didik kalau misalnya mau melaporkan ataupun menyampaikan kepada guru-guru BK atau guru yang piket, menyampaikan jika ada hal-hal yang tidak pas untuk dilakukan ya gitu. Misalkan anak-anak mencontek kayak gitu kan kita ada guru yang mengawas gitu kan, nah itu bisa dari situ kita bisa juga dari anak-anak yang mempunyai tanggung jawab, kita berikan tanggung jawab yang ibaratnya bisa kita percaya untuk menjadi istilahnya tuh melihat situasi teman-temannya. Jadi dari anak-anak yang kita kasih tanggung jawab ini nanti bisa memberikan informasi kepada guru gitu kan, tentu saja yang kira-kira ketika tidak ada gurunya dia melakukan hal-hal yang tidak seharusnya seperti itu dari sekolah.
Bagus sekali Bu ya, selaku pemimpin pembelajaran Ibu sebagai pemimpin di sekolah ini. Sedikit lagi Bu, saya mau menanyakan, ada jadwal tersendiri gak dalam menyelesaikan dilema etika kasus-kasus tadi? Oh, kalau misalkan ini insidental saja sih sebenarnya, melihat kondisi saja. Jadi kalau kondisinya memang butuh untuk penyelesaian cepat, jadi kita langsung rapat kayak itu kondisional. Jadi melihat apa yang misalnya tergantung ada perlakuan etika yang tidak pas untuk anak-anak tadi, apa langsung kita eksekusi kayak gitu. Jika perlu kita langsung nasihati, dipanggil ke kantor, diserahkan kepada guru BK dulu sebagai pengambilnya. Kalau misalnya memang masih bisa kita nasihati, karena kita masih anak SD kan, ya terkadang anak SD itu melakukan hal-hal yang melanggar etika seperti itu. Kadang mereka tidak tahu kalau itu sebuah kesalahan. Jadi tidak langsung harus juga jasnya dengan hukuman, tapi kita mengkabari dulu apakah memang benar dia tidak tahu, atau kan dia tahu atau sengaja, kan ada perbedaannya gitu kan. Kalau misalkan untuk kelas SD itu, siswa dan usia SD itu mungkin kebanyakan untuk aturan-aturan yang ada itu mereka butuh pengawasan lebih memang dari gurunya gitu. Jadi tidak ada waktu yang khusus, setiap saat kami lakukan. Berarti memang berpihak pada murid Bu ya, jadi utamakan keberpihakan pada murid. Oke, satu lagi terakhir nih, apa sih, ada orang atau siapa yang membantu dalam penyelesaian dilema etika yang paling berperan biasanya? Kalau misalkan kami yang paling berperan itu kan wali kelas yang pertama, karena dia paham dengan anaknya, ya, anak didik ini. Terus setelah mungkin lanjut ke guru bagian kelima kan, ketertiban, dan ada wali 10 juga. Nah, misalkan kami mengalami kebuntuan karena kita juga kadang butuh solusi yang lebih tepat nih untuk anak ini, kami memanggil seorang psikolog, mungkin kayak itu, bertanya dengan orang-orang yang paham tentang sebenarnya anak ini maunya apa ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Jadi tidak menjudge itu kesalahan, tapi karena anak-anak yang memang belum paham, pada fasenya yang belum paham, dan harus kita luruskan dengan cara-cara yang tepat agar mereka ke depannya tidak melakukan hal yang sama. Jadi bijak sekali selaku pimpinan di sekolah ini yang sudah dilakukan Ustazah Dwi ya. Ada terakhir satu lagi, pembelajaran apa Ustazah yang dapat dari pengalaman ini dalam mengambil pengalaman dari dilema etika ini? Kalau dari pengalaman dilema etika ini, kalau kami menganggap semua anak itu adalah baik ya. Jadi kami menyamakan persepsi dulu bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang baik gitu. Jadi pun kalau mereka ada kesalahan, dilema etika yang seharusnya tidak mereka lakukan, atau misalkan hal-hal yang menganggap kita itu tidak pas dengan syariat kita, ya sebagai umat Islam, karena kita banyakkan aturan-aturan yang harus kita ikuti, mereka berkata kotor dan lain sebagainya. Itu menurut kami hal-hal kecil, tapi kalau dibiasakan menjadi sebuah karakter kan. Jadi yang kami ambil dari sini hikmahnya itu ya belajar untuk berusaha untuk menjadikan anak-anak ini tetap istilahnya tuh memahami bahwa syariat itu kalau dia paham, kalau misalkan dia mengikuti apa yang dia terjadi itu sudah lulus secara akhlak. Etika kan balik ke akhlak kan. Jadi pemahaman itu yang harus benar-benar kami tekankan kepada anak didik ya. Jadi misalkan pembelajaran hadis, nah dari pembelajaran hadis itu ketika dia berubah perilakunya dari dia setelah belajar hadis, berarti kan itu bisa memperbaiki etikanya kan. Jadi ya banyak lah yang bisa diambil dari dilema etika ini. Memang kalau misalkan kita lihat anak ini kan tidak semuanya baik kan, karena dia ada pengaruh lingkungan, orang tua. Kalau misalnya dia yang temperamen, mungkin juga ada orang tuanya yang marah di rumahnya, itu bisa membentuk karakter dia. Cuman ketika kami berusaha untuk ya menyamakan persepsi dulu bahwa anak-anak ini adalah baik, yang membentuknya seperti itu kan karena lingkungan dan orang-orang sekitar dia. Jadi berusaha untuk ya menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik. Oke, Ustazah, selaku pemimpin pembelajaran di SD Isal Umma ini sudah sangat baik. Kami sudah banyak dapat ilmu dari obrolan kita hari ini.
Yang pasti luar biasa Ustazah sudah memberikan yang terbaik buat siswa-siswanya. Sudah profesional. Terima kasih, sukses selalu Ustazah Dwi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Umile mengganggu waktunya. Kami diberi kesempatan ini. Terima kasih untuk bisa mewawancarai Umile di sore hari ini selaku pimpinan di sekolah SD Selalu Uma. Terima kasih Umile, apakah ada waktunya sebentar? Terima kasih, kita mulai saja ya Umi. Yang pertama kami mau menanyakan nih, selama ini bagaimana Umi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Boleh diceritakan nih? Biasanya kasus-kasus ini diidentifikasi melalui wali kelas yang pertama, kemudian setelah itu pendampingan hidup orang tua harus diwawancara dan biasanya langsung di lapangan saat sekolah. Gitu ya Mia. Jadi antara etika dan rujukan moral tadi bisa dipertimbangkan seperti itu Mia. Keputusannya kembali ke kepala sekolah atau gimana itu Mia? Untuk etika ini biasanya kita sharing juga dengan wali kelas untuk penanganannya seperti apa, dan kita lihat background juga anak-anak latar belakangnya seperti apa untuk bisa menemukan solusi yang tepat. Ya Mi, sedikit lagi, ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini atau gimana Mi? Boleh cerita? Jadwalnya biasanya kita lebih cepat, jadi prosesnya kalau memang bisa dalam sehari sudah tindak lanjut dari wali kelas, dalam waktu sehari nanti langsung ke kepala sekolah. Jadi responnya juga ke orang tua bisa lebih cepat untuk proses anak. Sedikit lagi Mi, kalau dalam kasus-kasus ini, nah bagaimana penyelesaiannya itu, adakah orang yang membantu dalam penyelesaian dilema etika ini? Misalnya kalau memang dirasa kita sudah tidak sanggup untuk penanganan ke anak, biasanya kita konsultasi juga dengan psikolog sekolah untuk penanganan lebih lanjut, dan juga ikut untuk pendampingan ke penyampaian pengalaman siswa. Iya Mi, kadang-kadang kami juga diundang ya, karena kebetulan psikolog di sekolah ini juga Mi ya. Ya terakhir nih Mi, dari semua hal yang telah disampaikan Umi tadi, kami sudah banyak belajar, menemukan intinya Umi adalah sosok pembelajar Mi ya, pemimpin pembelajaran di sekolah SD Selalu Uma ini. Nah kami pengen nih, apa sih pembelajaran yang bisa dipetik untuk mengambil keputusan dilema etika ini? Pertanyaan terakhir nih Mi. Insya Allah kalau untuk pembelajarannya, refleksi yang kami ambil, biasanya anak-anak itu harus kita lihat dulu latar belakang mereka melakukan seperti itu, karena kita nggak bisa langsung menjudge misalnya anaknya seperti ini, karena pasti ada riwayat yang terjadi terlebih dahulu di siswa tersebut. Nah, nanti kalau sudah lihat secara sederhana, baru kita bisa tahu solusinya seperti apa, karena memang biasanya tidak bisa selesai di sekolah, harus ada kerjasama dengan orang tua. Terima kasih Mia atas waktunya. Intinya berpihak pada murid segala keputusannya, dan Umi selaku pimpinan sudah berlaku bijak. Saya banyak belajar dari sini. Terima kasih atas waktunya Mia. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum.